setahu saya itu lagi belum sholat Jumat, lagi khutbah itu baru doa. Nah, baru selesai doa itu tiba-tiba ada suara ledakan. Terus di situ di dalam masjid udah full sama asap, udah tebal banget asapnya. Terus kita langsung lari keluar. Kita temukan jenis senjatanya senjata mainan. Senjata mainan, ada tulisan-tulisan tertentu, dan itu juga menjadi bagian yang kita dalami untuk mendalami motif, termasuk bagaimana yang bersangkutan kemudian merakit dan kemudian melaksanakan aksinya. Semuanya akan kita jelaskan setelah semua informasi-informasi, temuan-temuan di lapangan, hasil penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut lengkap. Ya, saya kira itu. Hari Jumat, 7 November, menjadi hari yang tak akan terlupakan bagi seluruh warga SMAN 72 Jakarta yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Awalnya, seluruh kegiatan di sekolah berlangsung sebagaimana mestinya hingga waktu pelaksanaan salat Jumat tiba. Pelajar, guru, pengelola kantin, dan petugas sekolah ikut menunaikan ibadah di masjid sekolah. Suasana ibadah berlangsung hikmat hingga menjelang iqamah, ketika tiba-tiba terdengar suara ledakan keras yang mengguncang seluruh area sekolah. Ledakan pertama terjadi di tengah bangunan, disusul ledakan kedua di pintu masjid. Beberapa saksi mata menyebut, ledakan itu diduga berasal dari benda mirip bom rakitan. Sejumlah siswa mengalami luka akibat kejadian tersebut. Dalam kepanikan, para siswa dan guru berupaya mengevakuasi korban ke tempat aman, sementara warga sekitar turut membantu proses pertolongan. Puluhan korban segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Tim penjinak bom dan tim Jihandak Polda Metro Jaya langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian dan identifikasi sumber ledakan. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep, menyampaikan bahwa terdapat 54 korban luka-luka, sebagian besar telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Lokasi ledakan kini telah dipasangi garis polisi dan dilakukan sterilisasi. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan bahwa seluruh biaya perawatan korban akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap para korban. Rekan-rekan sekalian, hari ini terus terang pemerintah DKI Jakarta sungguh sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72 ketika sholat Jumat sedang berlangsung. Untuk peristiwanya dengan detail menjadi kewenangan sepenuhnya kepolisian, termasuk berapa korban, apa yang terjadi dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kami segera, tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada Wali Kota, saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Sedangkan untuk korban dan peristiwanya, kebetulan ada Pak Kapolda. Pak Kapolda, monggo. Beliau yang berwenang. Oh, beliau yang mau menyampaikan. Tapi ya, nanti aja kalau udah update perkembangannya. Ya, beberapa korban saya ngobrol, tapi terus terang yang saya ajak ngobrol semuanya dalam keadaan sadar. Memang ada satu yang lagi mau dioperasi, tapi untuk detailnya nanti biar kepolisian aja yang menyampaikan, ya. Tapi ya, Pak, untuk jumlah korban yang ditanggung berapa, Pak? Jumlah korban? Semua korban. Semua korban. Ya. Oke. Untuk saat ini ada belum? Yes, pokoknya semua berapa? 55. Ada 55 dari Pak Kapolda. Pokoknya sakit mana saja, Pak? Pokoknya semua korban di rumah sakit mana saja akan ditanggung oleh pemerintah DKI sampai dengan selesai. Kami tadi sudah melihat ringan maupun yang sedang dioperasi. Yang dioperasi ada 4, yang kemudian masih dalam perawatan sekitar 20, kira-kira 8 yang sebentar lagi boleh pulang. Dari total 60-an lebih yang dari tadi sudah masuk. Dan saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan dan kita berdoa semoga yang dioperasi itu kemudian
selamat dan sehat seperti sedia kala. Pak, berarti pelakunya update-nya sampai saat ini? Kenapa? Yang meninggal dunia pelakunya apakah benar? Saya mendapat informasi masih di operasi. Oh, pelakunya Pak? Iya. Pelakunya Pak? Iya. Masih di operasi. Ada pesan khusus dari Presiden tidak Pak? Presiden mengetahui kasus ini tidak Pak? Saya belum komunikasi. Pak, usianya berapa Pak? Kira-kira 17 tahun. 17, kira-kira 17 tahun. Atau dari pihak luar ya Pak? Nanti soal ini biar pihak yang berwenang atau pihak kepolisian yang akan menyampaikan kepada kawan-kawan media. Demikian, terima kasih. Polisi masih mendalami identitas, lingkungan, serta motif pelaku. Kapolri menegaskan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, dan sebagian besar korban luka telah kembali ke rumah masing-masing. Hingga pukul 8 malam, proses olah TKP dinyatakan selesai dan hasil penyelidikan lanjutan akan disampaikan kepada publik dalam waktu dekat. Peristiwa tragis di SMAN 72 Jakarta ini menjadi pengingat akan pentingnya keamanan di lingkungan pendidikan, serta perlunya kepedulian terhadap sesama untuk mencegah tindakan yang dapat membahayakan banyak pihak.